Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengeluarkan batu juga. Ini cara orang zaman dulu mengukur kedalaman laut. Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi. Dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekasnya. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit. Jadi dia minta tolong supaya menasihati. Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Aneh bukan logikanya? Harusnya kan lari dulu baru selamat. Kenapa suruh tinggal? Inilah jaminan yang luar biasa. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Kembali kalimat ini bagus. Karena itu aku bagaimana? Menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Jadi saudara, yang jadi pemimpin di kapal itu bukan kaptennya sudah mabuk, jenderal pun sudah mabuk, tapi Paulus yang berdiri jadi pemimpin. Nah, apa motivasinya mendorong itu, saudara? Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Luar biasa. Sesudah berkata demikian, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Saudara, karena cuma satu ayat ini di Alkitab yang saya pernah tahu, ada angka yang jelas. Jumlah kami di kapal ini 276. Maka saya selalu mengambil patokan ini. Jadi dengar, satu orang di antara kita paling sedikit di saat yang sama pasti bisa menyelamatkan 275 orang. Amen. Luar biasa bukan? Dan ini nggak cuma terjadi sekali seumur hidup, berkali-kali di dalam kondisi apapun juga. Lalu kesimpulannya, apa motivasi Paulus? Jawabannya adalah orang-orang, jiwa-jiwa itu. Maka itu ketika gerejanya sibuk dengan fasilitas, lupa sasaran utamanya adalah orang, bukan fasilitas. Maaf kalau saya katakan kalimat ini, mungkin banyak saudara yang belum tahu betul siapa. Maaf kalau saya bicara tentang saya sendiri. Saudara melihat begini, kenapa saya cukup berbeda dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain dalam banyak hal. Kalau saudara ketemu hamba-hamba Tuhan yang lain, maaf, bukan saya merendahkan, tapi ini fakta. Bicaranya pasti soal gereja saja, soal perpuluhan, soal berkat, soal mujizat, percayalah itu. Saudara, kenapa saya beda? Karena saya menemukan motivasi Paulus ini. Ternyata melihat manusia yang belum percaya Yesus, lalu hati kita rakus ingin menyelamatkan, itulah motivasi yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Katakan amin. Melihat orang-orang yang belum diselamatkan, maka itu saya punya prinsip, Tuhan tidak akan menghitung sebuah gereja itu bertumbuh kalau karena dua hal. Satu, ada orang Kristen pindah ke gereja itu, dan dua, karena ada yang telah melahirkan di gereja itu. Maka Tuhan nggak pernah ngitung itu sebagai pertumbuhan. Kenapa? Karena itu bukan pertumbuhan, karena penginjilan. Itu wajar bertambah jiwanya kalau orang pindah. Orang kawin punya anak, ya wajar. Lalu anggotanya bertambah, bukan itu. Tapi jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Contoh kecil saja, nggak usah banyak-banyak saya terangkan. 28 pasal Kisah Para Rasul. Siapa ingat? Hari pertama Roh Kudus turun, berapa anggota gereja hari pertama bertobat itu? Berapa? Cepat, hari pertama Pentakosta 3.000 bertobat. Yang sudah ada 120. Nah bayangkan, 3.120 orang, itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Mengapa Paulus yang waktu itu pemimpinnya
nggak pernah sibuk sewa gedung untuk ibadah. Ada nggak ayat Kisah Rasul bilang begitu? Paulus Petrus bentuk panitia terus sewa gedung? Tidak ada. Nggak pernahkah saudara tanya ditaruh mana itu 3.120 orang? Sekarang baca pasal 2 Kisah Rasul ayat 47. Tolong sampaikan pada rekan-rekan kita yang hobinya buka gereja untuk melihat ayat itu. Kisah Rasul 2:47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bayangkan tiap-tiap hari Yahweh menambah jumlah mereka, nggak sekedar simpatisan, tapi orang-orang yang diselamatkan. Kalau tiap-tiap hari surga menambahi jumlah orang diselamatkan karena Injil luar biasa, mereka ditakuti semua orang, juga disukai semua orang. Aneh, dua itu kontradiksi, tapi bisa terjadi. Dalam sebulan kira-kira jadi berapa jemaat itu? Hitung aja secara kasar. Cepat. Kalau angka saja nyebutkan, memang nggak ada angkanya jelas, tapi kita bisa kira-kira berapa? Nggak usah ragu-ragu, cepat angka saja. Berapa? Sebulan jadi berapa jumlah mereka? Jangan itu terlalu banyak 90.000. Bukan setiap hari 3.000, enggak begitu. Enggak, ayo berapa kira-kira? Sebulan? Ayo toh nyepat, angka saja kira-kira aja, enggak apa-apa. Berapa? 200 harus sedikit. Ya, antara 5.000-an. 2 bulan, 3 bulan. Saudara, sampai Kisah Rasul 28 ditulis, kita tidak pernah menemukan ada satu ayat pun yang mereka bicarakan fasilitas. Itu yang heran buat saya. Seharusnya gereja belajar ini. Hari pertama aja 3.000 jiwa, nggak pusing untuk panitia pembangunan. Sekarang zaman sekarang jemaat baru 3 ekor sudah buat panitia pembangunan, sombong sekali. Nanti kata itu. Lalu mereka itu perlu transportasi, betul tidak, untuk menginjil. Walaupun zaman itu hanya ada kereta, unta dan kapal laut, yang lain jalan kaki. Tapi mengapa mereka tidak pernah doa malam untuk beli kuda 4, unta 3 begitu? Enggak ada. Yang mereka sibukkan selama itu adalah jiwa-jiwa, adalah orang-orang. Coba lihat langsung pasal 28 ayat 30-31. Hebat sekali. Coba dibaca pasal 28 30-31. Kisah Rasul 28 30-31, cepat. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Stop. Disewanya. Enggak sibuk beli atau bangun rumah. 2 tahun penuh dia kontrak. Terus apa yang dikerjakan? Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Terus? Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara, zaman sekarang Paulus itu developer, betul nggak? Kontraktor hebat. Karena dia itu tukang yang buat rumah. Roma itu kota besar zaman itu juga, kota internasional. Enggak sibuk cari tanah, enggak. Ngerti kata ini, saudara? Maka itu ketika gereja kehilangan motivasi surgawi, yaitu mengutamakan jiwa-jiwa daripada fasilitas, gereja itu sedang bengkok. Harusnya motivasi kita itu melihat orang diselamatkan. Kenapa saya sebagai pendeta punya hobi pendidikan sekolah? Karena itu adalah pelayanan Tuhan Yesus. Dia dipanggil guru sampai di hari naik ke surga. Bukan pendeta, Yesus tapi guru. Dia memuridkan orang. Sekolah itu penting untuk mendidik orang. Maka itu hari ini motivasi yang membuat kita akan tetap setia sampai akhir, tanpa terpengaruh dengan keadaan apapun juga. Kalau kita bisa melihat jiwa-jiwa itu dengan rakus sekali. Dan ngerti kata rakus ini? Ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Enggak cuma sibuk dengan sudah Kristen saja. Ayo kita kenalkan orang-orang itu pada Yesus, suruh selamat kita. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Motivasi adalah orang. Mengapa Paulus juga menulis 1 Timotius 2:4? Silakan dibaca.
1 Timotius 2 ayat yang keempat. Mengapa dia nulis itu?